Ups, ada notifikasi masuk, saudara-saudara. Ada yang kenal bunyi notifikasi apa itu tadi? Jawabannya adalah Tinder atau situs aplikasi kencan online yang di masa pandemi COVID-19 ini mengalami peningkatan penggunaan. Bayangkan, bunyi notifikasi tadi adalah ketika aplikasi menemukan kecocokan calon pasangan. Jadi ketika suara itu muncul, saya sebagai pemilik account hanya perlu melakukan swipe ke kiri, ya, menyapu layar ke kiri ketika kita merasa tidak cocok dengan sosok yang ditampilkan, atau swipe ke kanan untuk mengatakan iya dan melakukan chat. Jadi obrolan atau chatting lewat aplikasi itu. Nah, Tinder ini mencatat di tanggal 29 Maret 2020 kemarin atau di awal-awal era pandemi ini, itu mencapai 3 miliar kali swipe hanya dalam satu hari, worldwide atau dunia. Di Indonesia sendiri, Tinder mencatat ada 61% kenaikan dalam percakapan atau saling mengirim pesan sesama antar pengguna Tinder di tanah air. Nah, ada satu aplikasi lagi sebenarnya selain Tinder yang juga tidak kalah populer, yaitu namanya Bumble. Yang menarik dari Bumble ini adalah ketika kita mendaftarkan diri untuk menjadi pemilik akun, kita diwajibkan untuk mengisi kuesioner. Ini pertanyaan unik-unik ya, jadi out of the box, agak lucu-lucu sebenarnya. Ada pernyataan, bukan pertanyaan saja. I guarantee you that, saya menjamin Anda bahwa I will always love you forever. Gombal banget. Nah, yang menariknya, Bumble ini di Indonesia mengalami pertumbuhan peningkatan sebanyak 26% selama pandemi COVID-19. Ya, jadi itu ya uniknya di masa pandemi ini, karena kita mengalami keterbatasan ruang gerak, bertemu secara fisik, mungkin karena harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Jadi orang lebih aktif lagi secara online atau secara daring, termasuk menggunakan situs kencan online. Ya, love in the time of coronavirus lah ya istilahnya. Kita akan bahas hal ini di 50 Minutes. Oke, itu tadi curhatan dari netizen ya, atau pengguna situs kencan online. Ya, memang ada unsur keterpaksaan karena dampak pandemi COVID-19 ini. Tetapi kalau itu tadi dari sudut pandang netizen, bagaimana dari sudut pandang dating consultant atau pemilik situs kencan online? Ada teman saya, Selfie Ong, dari Lunch Actually, yang akan saya tanya-tanyakan. Katanya di pandemi ini penggunanya meningkat. Mbak Selfie, apa kabar? Halo, sehat? baik, sehat. Mas lagi ngopi ya? Kita pesen kopi dulu kali ya? Iya, lagi mau pesen kopi. Mbak Selfie sudah pesen? Udah, aku udah pesen. Mas, saya pesen, oh ini Mbak ya, Selfie. Mas, kasih. saya hot latte satu ya? Oke, thank you. Jadi Mbak Selfie, seberapa tinggi peningkatan? Secara persentase berapa peningkatan selama pandemi ini? Kita lumayan ya untuk di Indonesia sendiri, kita kenaikan sekitar 35% ya. 35% dari sebelum pandemi. Apa kira-kira kriteria yang paling banyak dicari oleh mereka yang ingin mendapatkan jodoh ini? Antara misalnya nih, Mas Wahyu ada nih yang mau dikenalkan cantik banget. Tapi kalau kalian value-nya berbeda, prinsipnya berbeda, nggak akan bisa connect gitu ya. Okay. Jadi harus nyambung. Biasanya apa value yang paling kuat? Visual kah? Fisik kah? Atau apa? Kayaknya nggak bisa dihindari ya fisik ya. Pasti gitu. Tapi setelah itu adalah interaksi kalian berdua gitu ya. Mungkin nggak ketika orang merasa
awalnya nih ya merasa kurang cocok, tapi ternyata dari data yang disimpan dari Lunch Actual ini akhirnya bisa jadi juga. Ada. Di sini nanti kita kan bisa ajarin ya gitu. Bisa, Jadi ngobrolnya seperti ini, ketemunya kalian begini ya. Terus ngobrolnya apa gitu, do and don'ts-nya apa. Do's and don'ts-nya itu akan diberikan ya. Oke, kopi saya udah jadi. Makasih Mas. Oke, bicara soal do's and don'ts tadi ya Mbak. Apa aja do's and don'ts-nya? Mungkin ini simpel kali ya, sederhana, tapi kadang orang suka mengabaikan gitu. Pertama gitu ya, kita tuh nggak boleh istilahnya memancing perkataan yang agak-agak menjurus-menjurus. Kadang kan cowok suka gitu ya bercanda, tapi cewek langsung, ih apaan sih nih orang gitu ya. Gitu. Terus juga membicarakan masa lalu. Intinya gitu. Behave lah, harus behave. Terus gitu. Masa lalu jangan diungkit, kenapa? Jangan dulu lah gitu. Oh jangan dulu. Karena itu sensitif ya. Oke, ntar kalau udah serius, baru boleh ya. Terus apa lagi? Gitu. Terus juga ya, handphone ini penting gitu ya. Kenapa? Jadi kalau misalnya lagi dekat gitu, kalau lagi chat, lagi apa, ya usahain jangan main HP lah. Kesannya kan nggak menghargai ya. Gitu. Itu orang bener. Makanya tadi saya kan handphone di kantong nih. Gitu. Jadi kesannya lagi ngobrol sih kayak dia itu banget sih gitu kan, orang suka salah paham. Janjian chatting sama cewek gitu. Nah, itulah gitu. Eye contact harus dijaga, jangan eye contactnya ke handphone ke orang lain. Apalagi ada lagi? Gitu ya. Pakaian rapi lah gitu ya. Gitu. Pakaian rapi, sopan gitu ya. Mbak Selvi, terima kasih sudah bergabung di 15 Minutes Metro TV. Boleh diminum kopinya sekarang sambil saya mau mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama rekan saya Reza Ardian. Saya akan mewawancari salah satu pengelola situs yang namanya belajartaaruf.com. Kita lihat sama-sama. Buka masker dulu kalau minum kopi. Pemirsa, saya lagi buka situs belajartaaruf.com nih. Punya Uda Agus Ariwibowo, teman saya, yang sehari-hari menjadi fasilitator ta'aruf. Tapi di masa pandemi, Agus ini tidak lagi menjadi fasilitator ta'aruf. Kenapa ya? Kita langsung tanyain aja ke orangnya yang udah ada di depan saya. Udah Agus, makasih udah datang loh. Iya, Mas Reza. Separah itu pandemi sampai bikin aktivitas para fasilitator terganggu. Di saat awal-awal pandemi, karena fasilitatornya kita-kita aja, maksudnya masih sedikit SDM-nya, jadi kita memang stop sementara untuk proses ta'arufnya. Karena yang namanya dalam proses ta'aruf ada salah satu hal yang mengharuskan kita untuk bertemu secara langsung gitu. Oh, sementara di pandemi ini kita terbatas ya, tidak boleh bertemu. Nah, salah satu hal yang mungkin bisa juga dilakukan untuk mengenali pribadi calonnya adalah dengan melakukan yang disebut dengan penjajakan. Nah, penjajakan ini adalah proses mengenali atau mungkin ibaratnya kayak detektif, Mas Reza. Jadi kita mengenali kepribadian dan karakter calon dari orang-orang terdekatnya. Nah, ini bisa dilakukan misalnya oleh seorang wanita dibantu oleh kakak laki-lakinya, oleh orang tuanya, atau mungkin dibentuk lah ya dari keluarganya untuk bantu proses mengenali itu. Kalau kita lagi ta'aruf, itu kan nyeleksi berdasarkan CV. Poin mana yang perlu diperhatikan di masa pandemi ini khususnya ya, yang akan paling berpengaruh terhadap kecocokan kita dengan calon pasangan? Secara nilai-nilai Islam adalah agamanya, akhlaknya, dan juga bagaimana respon spontannya ketika emosinya tidak stabil dan sebagainya. Yang mungkin kalau istilah sekarang itu kayak kesehatan mental dan sebagainya gitu. Belajar Ta'aruf ini kan salah satu platform online untuk kita nyari pasangan. Tahu nggak sejarah online dating site yang pertama ada di dunia itu kayak gimana? Itu kalau nggak salah tahun 95-an. Iya bener, tahun 95 itu ada Match.com. Lengkapnya kita tonton liputan berikut ini ya. Ya. Layanan kencan daring sudah ada sejak tahun 1995. Waktu itu, Gary Kremen membuat situs Match.com. Di tahun 2020, tercatat ada 3,1 juta pengguna layanan kencan daring. Bahkan, 400.000 diantaranya berlangganan premium. Di Indonesia, penyedia online dating juga banyak nama dan jenisnya. Ada Facebook Dating, OkCupid, Bumble, Tantan, dan tentu saja Tinder. Untuk memudahkan para penggunanya bisa menemukan pasangan yang tepat, sejumlah aplikasi kencan online menyiapkan sejumlah opsi untuk bisa diisi. Misalnya di Tinder itu bisa melakukan screening calon pasangan dari berdasarkan tempat, lokasi, negara mana, kota mana, jadi bisa di berbagai penjuru dunia. Nah, saya punya cerita keseruan seseorang yang pernah mengalami kesuksesan bisa mendapatkan jodoh. Bahkan
bisa menikah di tengah pandemi COVID-19 ini setelah bertemu di situs kencan online. Rekan saya Reza Ardiansyah akan mewawancari. Pemirsa, sekarang saya lagi ada di Tangerang Selatan, Banten. Saya mau ngajak Anda ketemu dengan seorang mantan pengguna online dating apps, namanya Suci Arianti. Jadi gini ceritanya, tahun 2019, Suci yang sempat sekolah di Swedia, lagi ada di Indonesia. Dia mendapat notification bahwa ada yang match nih. Ternyata dari Jerman, namanya Vito. 2020 bulan Maret mereka menikah, tapi 2 minggu kemudian ketika keduanya mau ke Jerman, visa yang dimiliki Suci sudah tidak lagi berlaku karena pandemi COVID-19. Akhirnya Vito pergi duluan ke Jerman karena harus melanjutkan studi dan bekerja. Dan sampai sekarang Suci tinggal di Indonesia untuk menyusul suaminya agar tetap bisa tinggal di Jerman nanti ketika ada perubahan aturan dari Jerman. Kita akan ngobrol selengkapnya dengan Suci. Suci, apa kabar? Halo, Thanks for coming ya, Ci. Sama-sama. Kita ngobrol juga sama Vito. Yep. Ci, kita juga sudah terhubung dengan Vito yang ada di Jerman. Halo Vito. Pertama, gua mau nanya ke Suci dulu karena kita berhadapan langsung, Ci. Lu bener-bener match nggak dengan Vito setelah berbulan-bulan menjalin pernikahan dan terpisah? Match ya. Kayaknya sebelum nikah juga gue udah yakin deh kayak emang match sama Vito. Pas pertama kali ya match sih, langsung klop lah istilahnya. Suci, lu ngecek nggak handphonenya Vito? Apakah dia masih install Tinder atau enggak? Nggak ngecek sih, tapi semoga aja nggak ada. Harusnya sudah nggak ada. Harusnya udah nggak ada. Iya, waktu itu udah komitmen juga sih memang pas kita setelah ketemu dan akhirnya memutuskan, ayo kita coba deh gitu. Sebelum nikah, kayak kita udah sama-sama meyakinkan satu sama lain, ini aplikasi udah selesai di pertemuan kita ini gitu. Kita uninstall langsung habis itu. Oke. Menarik menyimak kisah kalian yang mengakali kondisi kayak gini. Dan sekarang lo masih nunggu gimana keputusan pemerintah Jerman dengan visa barunya. So far udah sampai mana nih, Ci? Terakhir itu udah submit aplikasi ke Jerman untuk visa jangka panjang, visa kumpul keluarga namanya. Karena sebelumnya kan yang jadi masalah adalah visa studentku udah habis di Swedia. Dan visa travel udah nggak bisa digunakan untuk masuk ke Uni Eropa. Jadi memang harus nunggu visa jangka panjang dari Jerman itu, dan ini udah masuk bulan 2, udah 8 minggu lah kurang lebih udah nunggu. Jadi ya kita berdoa terus setiap hari. Lu biasanya menyemangati Vito dengan kalimat semacam apa? It's been tough so far, but we are tougher than that gitu. Ya. Lu biasanya bilang apa ke Suci biar kalian tetap semangat menjalani pandemi ini? Ini mungkin cobaan dulu sebelum kita bakal sebelum kita dapat hasil yang insya Allah sih bisa didapatkan setelahnya kan. Vito, Suci, thanks a lot. Terima kasih. That's it for the best. Thank you Vito, see you. Jaga kesehatan di sana ya. Bye. Suci, terima kasih. Gara-gara pandemi, momen pernikahan jadi tidak lagi sama. Selain pernikahan yang bisa dihadiri melalui video call, di masa pandemi juga ada pernikahan drive-thru. Untuk menghadiri resepsi, kita perlu datang menggunakan mobil dan tidak perlu turun untuk menyalami pengantin secara langsung. Itu di Indonesia. Di Amerika Serikat, ada sebuah pernikahan di gereja yang memang tidak dihadiri undangan pesta. Tidak ingin merasa sepi, pengelola resepsi menempatkan rupa manusia dari potongan kardus di bangku hadirin. Ide bagus. Pernikahan-pernikahan unik di masa pandemi ini dapat menjadi bukti bahwa cinta dapat membuka jalan kemana saja. Kalau kata The Beatles, all you need is love. Ya, hidup di tengah pandemi memang menciptakan satu tantangan tersendiri dalam aktivitas apapun, termasuk bagi Anda yang sedang mencari calon pasangan hidup atau jodoh lewat situs aplikasi kencan online. Tetapi apapun itu, kita harus berterima kasih juga sebenarnya dengan teknologi karena kita sudah dimudahkan. Namun yang harus diingat, sekali lagi, apapun yang Anda lakukan ketika mencari pasangan lewat dunia maya, tetap harus hati-hati, tetap harus waspada, karena dunia virtual ini sangat terbuka, sangat bebas, sehingga kita harus lebih selektif lagi untuk bisa kenal lebih dekat dengan orang asing yang akan menjadi pendamping hidup Anda. Saya Wahyu Wiwoho, kita berjumpa lagi di 15 Minutes. Pekan depan, bye-bye. Metro TV, knowledge to elevate.